Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita ngaji lagi ya. Yang kami baca, yang kami sampaikan sekarang ini yaitu kitabnya Mubadi' Fiqhiyah ya, Mubadi' Fiqhiyah. Jadi kami akan bahas tentang seputar kitab Mubadi' Fikih. Kenapa kok begitu? Karena ada permintaan. Untuk apa ini fikih ini? Kitab fikih ini insya Allah penting ya bagi kehidupan sehari-hari kita. Jadi fikih ini banyak kitab, banyak referensi bahwa ada kitab fikih. Jadi kalau kitab fikih ini membahas khusus tentang cara beribadah yang benar, cara beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar itu bagaimana, yang sesuai dengan petunjuk Rasul dan para alim ulama yang benar itu. Nah, ini kecil ya, kitabnya kecil ya, ini kitabnya begini. Nah, ini ya. Nah, ini kitabnya. Jadi ini kitabnya Mubadi' Fiqhiyah. Nah, ini ya. Nah, ini kitabnya. Ya, ini kecil. Kitabnya ini ya. Mubadi' Fiqhiyah. Jadi juz 3. Ini yang mengarang adalah Kiai Haji Misbah bin Zain Mustafa. Dah, mari kita ngaji, mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul Islam utawi iki ku nerangaken pokok-pokok agama Islam. Jadi yang kita terangkan di sini adalah pokok-pokoknya agama Islam. Yang pertama apa? Al-Islam utawi kang arat Islam huwal inqiyadu, hiya Islam iku tunduk lima maring barang je kang teko bihi kelawan agama. An-Nabi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan qurani wasallam bitiba lan kelawan manut al-au amirih indra pira-pira pitah wajati nabi lan ngedohi an-nawahi pira-pira cegah. Pertama adalah yaitu pokok-pokoknya Islam yang harus kita ikuti, yang harus kita jalankan, yaitu adalah tunduk apa yang kita perintahkan dan kita tunduk apa yang kita larang. Jadi yang kita lakukan, yang wajib kita lakukan, dan yang kita larang kita tinggalkan. Nah, apa saja ya, mencuri dan lain-lain itu sudah. Apa yang kita perintahkan kita lakukan, apa yang kita larang mari kita tinggalkan. Itu pokok-pokok Islam. Pertama, usulul Islam utawi pira-pira pokok agama Islam arbaatun ikono papat. Jadi pokok-pokoknya Islam itu ada 4 ya. Jadi pokok-pokoknya Islam itu ada 4. Apa pokok-pokoknya Islam itu ada 4? Al-Qur'anu ya iku Al-Qur'an, wal hadisulan hadis, wal ijma ulan ijma, wal qiyasulan qiyas. Jadi pokoknya Islam, pokok agama yang harus kita ikuti itu ada 4. 1 Al-Qur'an, 2 Al-Hadis, 3 Ijma, 4 Qiyas ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an tapi hanya terjemah. Jadi jangan sampai ikut Al-Qur'an saja tapi terjemah. Nah, tidak pernah ikut, tak pernah dikondisikan dengan hadis, ijma, qiyas, itu akan menjadi hal yang fatal kalau kita tidak tahu makna dan terjemahan yang sesuai dengan syariat yang ada. 1 Al-Qur'an huwa kitabullah, hiya kitab Allah, al-munazzalah diturunkan ala sayyidina Muhammadin, benerakan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, islahin nas lan krana gawe bagus
para manusa fidhim illa aqaminas wa dunyahum lan dunyani nas wa akhiratihim lan akhiratinas. Yang pertama ikut Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu petunjuk bagi umat manusia. Dari zamannya Kanjeng Nabi sampai kena hari kiamat. Akhirun nas, akhirnya masa. Ini. Jadi pertama ikut Al-Qur'an. Nomor 2 al-hadis utawi kang aran hadis wa hiya hadis aqwalun nabi iku dawuh-dawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'maluhu lan pira-pira ngamale Kanjeng Nabi allati kang bayyanat nerangaken al-hukumul Islam pira-pira hukumi agama Islam wala sadati lan nuduhaken alati anase manusa ilaha maring akam maring hadis. Hadis itu salah satu apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, baik itu lisan, baik itu gerakan, baik kelakuan sehari-hari, itu yang dilakukan Kanjeng Nabi. Contoh, an nikahu sunnati, menikah itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Jadi menikah itu sunnah Kanjeng Nabi. Makanya juga ikut sunnah-sunnah yang lain, mari kita ikuti sesuai dengan hadis, sesuai dengan tuntunan yang ada, yang sesuai dengan syariat yang ada. Insya Allah Rasulullah pun bilang ketika mau wafat, bilang kepada sahabat-sahabat dan keluarganya, jangan engkaulah bersedih, jangan engkaulah menangis, kata Rasulullah, karena engkau semua akan selamat selama engkau semua berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ya, jadi tuntunan agama syariat yang bisa kita lakukan dan istiqomah itu tuntunan al-hadis. Makanya ketika kita ikut kita bisa ikut, tidak ada yang hukum yang bisa menerangkan dalam Al-Qur'an, kita ke hadis. Karena Kanjeng Nabi itu sudah lebih mengarah kebenarannya. Ya, banyak benarnya. Nabi. Maksudnya banyak benarnya ya. Pasti benar ya. Mohon jangan salah paham. Nah, ya, itu. Terus al-ijma huwanti ko hiyo ijma iku mufaqati mujtahidil ummah pira-pira umat. Mujtahid ummah ba'da ing dalam sausai nabi ni nayati ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alilang keluargani wa sahabati wasallam lan keselamatan fi asri ing dalam mongso minal sorry antap setengah saking mongso ala ayin ing atase endi perkara amrin perkara kana kang ono. Kalau ijma itu apa? Huwa intifa'u mujtahidil ummah. Ijma itu ialah mufaqati beberapa para ulama. Ya, mufaqati pira-pira mujtahid ulama. Maksudnya bagaimana? Jadi beberapa ulama, orang-orang alim, orang-orang ahli fikih berkumpul dan membuat kesepakatan yang sudah didasari oleh ilmu spesialis, ilmu khusus untuk membahas salah satu hukum-hukum tertentu. Ya, salah satu hukum-hukum tertentu. Contoh. Ya, contoh ya. Zamannya Kanjeng Nabi itu belum ada sendok. Kita tak pernah Kanjeng Nabi itu makan dengan cara sendok. Nah, di sini ketika sudah ada Kanjeng Nabi, kita sudah ada sendok. Nah, boleh enggak kita lakukan? Ketika ada Kanjeng Nabi, kemungkinan kan Al-Quran pasti tidak ada. Di Al-Quran pasti tidak ada sendok kan? Tidak ada yang menyebutkan tentang sendok. Jangan di hadis pun juga tidak ada menerangkan tentang sendok. Kenapa? Karena ketika zaman Kanjeng Nabi belum ada sendok. Dan tapi ketika zaman sekarang sudah ada sendok, sudah ada garpu. Akhirnya ada ijma. Ijma itu kesepakatan mujtahid para ulama. Akhirnya sendok itu bagaimana? Ya boleh, ya. Karena sendok itu kenapa kok bisa difungsikan? Itu namanya kesepakatan yang kita sepakati dan itu tidak menimbulkan efek negatif. Bid'ah. Ya, bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah
bid'ah yang jelek. Maksudnya bagaimana bid'ah itu? Suatu barang, hal yang tidak ada ketika Kanjeng Nabi, tapi ada di sana. Contohnya sendok itu. Boleh, ya boleh, tidak apa-apa. Selama kita ada dan ijma itu apa huwa intifaqul mujtahidil ummah, kesepakatan para ulama. Makanya kita memang harus apa ya? Quran, hadis, ijma dan qiyas. Harus kita sama-sama lakukan. Ayah mau buka. Nah, itu ya. Itu Al-Qur'an, ijma, qiyas. Sudah saya jelaskan satu persatu. Nah, terus sekarang sudah masuk al-qiyas. Sekarang qiyas. Al-qiyas utawi kang aran qiyas huwa hiya qiyas tatbiku iku nyucuaken amrin perkara lam yujad kang durung ditemu lahu kedue amrin dalilun opo dalil ala nadirahi ingatasi sepadani dalil apa amrun krono sekutoni listirokihima amri apa ini amri wa nadiro amri nadir sepadani kan sekutoni fi illatil hukmi ing dalam illati hukum. Nah, qiyas ini adalah nyocokake huwa hiya qiyas ini ya. Huwa hiya qiyas tatbiku iku nucoke. Ya, tatbiku nucoke amrin perkara lam yujad kang durun ditemu lahu kedue amrin dalilun opo dalil. Jadi ada sesuatu peristiwa, ada sesuatu kejadian yang belum ketemu dalilnya, yang belum ketemu dasarnya. Nah, ini kias. Kias, ya. Makanya ini Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas. Ini saling melengkapi. Kalau sekarang ini banyak istilahnya namanya basul masail. Para ahli ilmu, para pondok pesantren besar, bahkan kiai-kiai besar sering mengadakan ahlul basul masail. Basul masail itu bahas masalah yang terjadi di hukum-hukum Islam yang setiap tahun, setiap zaman itu mengalami perkembangan. Karena hukum itu setiap hari setiap perkembangan zaman ini akan semakin berkembang. Contoh ya. Keterangan seperti ini ini kan semuanya ada dalam Al-Qur'an, ya. Jadi keterangan seperti ini semuanya ada dalam Al-Qur'an. Juga semuanya ada di hadis Kanjeng Nabi. Tapi kita dibukukan. Nah, diperkecil lagi, ada juz 1, ada juz 2, ada juz 3, ada juz 4. Nah, ini kenapa kok begitu? Umat manusia semakin lama kan semakin sulitlah untuk membaca seperti ini. Akhirnya dipermudah oleh para alim ulama, oleh bahasa Sulail dipermudah dengan berbagai cara. Ini untuk apa? Untuk kita mengaji semakin mudah dan semakin sederhana. Akhirnya kita bisa saling tahu dengan cara yang sangat sederhana. Makanya ini kemarin ada permintaan disuruh bahas fikih, ya ini sudah kitabnya. Ini sudah sangat sederhana. Ini juz salis, sangat sederhana. Nah, sangat sederhana. Jadi, tapi ini penting untuk kehidupan dalam keseharian kita. Penting dalam kehidupan dalam beribadah itu kita ini penting. Dengan begini kita insya Allah akan saling mengenal. Bukan kami menggurui, tapi ini saling belajar. Saya pun ketika membaca seperti ini kan saya ingat. Ya, jadi kami begini bukan hanya sekali-kali kepentingan konten, tapi juga saya sendiri juga bisa mengaji apa yang ada dalam kitab ini. Ya, itu saja sudah. Jadi besok kita akan masuk kepada ahkamul Islam, yaitu pira-pira hukum Islam. Jadi sekarang sudah dapat satu faslun, pokok-pokok Islam, apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita ketahui tentang pokok-pokok Islam. Ternyata pokok-pokok Islam itu ada 4, ada Al-Qur'an, ada Al-Hadis, ada Ijma, ada Qiyas. Itu saja sudah ya. Mudah-mudahan malam ini apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah tentunya, mudah-mudahan ilmu sedikit ini bisa kita nikmati dan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.